Abi punya gaya berpakaian yang hebat. Kombinasi pakaiannya sangat bagus. Biru dan hitam. Kakak, ini apa? Apa yang kau lakukan? Masa membuang sapu tangan Abi? Kau tahu kan penggemar Abi akan melakukan apapun demi dia. Kalau begitu cuci sana. Berikan figura dan pasang di dinding. Wow, ide yang bagus. Idemu benar-benar bagus. Kupasang di ruang melukis atau ruanganku ya? Lebih baik ruanganku. Tidak, ku cuci dulu. Nanti kupasang di figura. Kau akan pergi, Ratsna? Pragia, Akas tadi menelpon. Dia ingin bertemu denganku. Ibunya sudah membuat masalah di sini. Dia ingin sekali meminta maaf. Apa kau akan memaafkannya? Tidak akan. Tapi aku ingin menyelesaikan masalah. Karena masalah kemarin, kakakku tidak mau bicara lagi denganku dan ibuku kecewa. Dengarkan aku ya. Kalau kau akan bertemu dengannya, bersiaplah untuk segala hal. Sebelumnya kalian berdua kan tidak sempat berbicara. Kau harus mendengarkannya sekali saja. Bagaimanapun, itu adalah hidupmu, jadi keputusan ada di tanganmu. Berpikirlah sebelum memutuskan apapun. Terima kasih Pragia. Aku pergi dulu. Aku harap kekasih Ratsna menerimanya. Aku tidak bisa bersama dengan cintaku. Jadi aku tahu apa yang dia lalui sekarang. Kenapa kok kelihatan sedih? Ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Kita sedang merayakan sesuatu, tapi tiba-tiba semua orang sedih. Sampai ibu lupa bicara dengan Marfi dan Sures tentang rencana pernikahan kalian. Kita harus menentukan tanggal. Setelah masalah Ratsnya selesai, kita akan bicarakan masalah pernikahanmu dengan Sures. Kau jangan sedih ya. Ibu tidak mau melihatmu begini. Aku tidak bisa mengatakan yang sejujurnya sendirian. Aku sudah berjanji pada Sures bahwa kami akan memberitahu semuanya. Kau tidak akan menunggu lama, sayang. Ibu akan segera menghias aula pernikahan semewah mungkin. Hei, kenapa badanmu penuh lumpur begini, nak? Sebentar, ibu akan buatkan teh hitam yang ibu campur dengan jahe. Tapi, ibu akan membuatkan juga ditambah dengan jahe. Ibu, sudah, ibu tahu kesukaanmu. Kau suka minum jahe kan? Biar ibu buatkan dulu sebentar. Kemana, Nona? Kami punya sepeda motor. Jika kau mau, kami bisa mengantarmu. Dia tidak mau kemana-mana. Dia sedang menunggu seseorang. Nona, Nona, tunggu kemana, Nona? Habiskanlah waktu dengan kami, Nona. Kami punya waktu untuk bersamamu. Iya, benar. Jaga bicara kalian, mengerti? Jangan membentak begitu. Aku akan memberikan efek buruk bagi anakmu. Lakukan sesuatu. Biarkan kami bertemu dengan calon ayah dari anak. Kenapa? Ada masalah? Ibu, aku tidak mengerti. Pertama ibu memintaku untuk mengajak Ratsna kencan. Lalu, ibu menyuruhku untuk tidak ke sana. Apa yang ibu pikirkan? Rencana. Aku merencanakan banyak hal. Rencana selanjutnya, kita pergi ke rumah mereka. Lalu kita buat masalah. Dan membuktikan kita ke sana dengan pertunangan. Ketika melihat mereka keluar, pasti ini sangat menyenangkan. Karena orang-orang akan menghina mereka. Hei Haribai, bawa semuanya ke sini. Ya. Taruh di mana? Letakkan di sini. Oh ya. Ya, letakkan karung berasnya di situ. Ya, berikutnya karung kacangnya di situ. Aku sudah meletakkannya di sini. Terus apa lagi? Hei, aku sudah katakan berkali-kali. Tapi kenapa kau tidak mengerti? Aku sudah menandakan, tapi kau malah meletakkan barangmu di jalanan seperti ini. Itu akan membuat masalah bagi orang-orang di jalan ini. Hei, Bapak, Kenapa dia? aku juga ingin bicara Bapak denganmu. langsung marah-marah? Kenapa kamu buang sampah di saluran air? Pikirkan, kalau salurannya tersumbat, air kotor akan membanjiri jalanan saat hujan. Bahkan bisa masuk ke dalam rumahmu. Juga mengotori rumahmu.
Kau juga membuang ludah di sini, membuang air, membuang sampah ke dalam saluran. Kalian tidak suka dengan kebersihan. Kalian adalah orang-orang aneh. Lupakan saja rumah kami. Bersihkan dulu rumahmu. Kalau berbicara langsung Maksudku, intinya, aku lihat tidak mengerti. keluargamu dulu. Apa? Kau tahu Hei, maksudku. jangan pura-pura tidak tahu. Semua orang di daerah ini tahu apa yang dilakukan oleh adikku. Hanya orang baik yang boleh tinggal di sini, bukan seperti adikmu. Kami minta kalian meninggalkan wilayah ini. Kalau tidak, kami akan mengeluarkan kalian dari sini. Kasihan sekali adikmu, pernikahannya dibatalkan. Lalu? Kalau kau ingin tahu, sebenarnya kami sangat sedih. Semua orang yang ada di sini sangat sedih dengan keadaan keluargamu. Benar begitu kan? Ya, benar. Kami Ya, sangat Tapi sedih. kesedihan kami berbeda. Kalian Ya. bicara apa? Sudah, diam saja kalian. Dia bertengkar lagi. Suresh, kenapa kau diam saja? Kau bilang tidak ada yang berbuat salah di sini. Apa kau ingat perempuan yang menyewa rumah nomor 13 dulu? Dia sudah melakukan hal yang ilegal. Setelah itu, kau mengirimkan pemberitahuan kepada sekretaris dan kemudian kau langsung mengeluarkannya. Kalau benar dia bersalah, bukankah salah juga kalau hamil di luar nikah? Omong kosong. Adikku itu sudah menikah. Jadi kau mencoba untuk menikahkan dia lagi begitu, hah? Ini kejahatan yang lebih besar namanya. Apa kau ingin aku melaporkan semua ini kepada polisi? Kau menyalahkan aku menjual minyak setelah kadaluarsa. Kemudian tokoku ditutup. Kau menuduh minyak yang membuat sakit perut. Dan apa kau pura-pura tidak tahu? Seluruh keluargamu sudah menghancurkannya. Suasana di sini jadi hancur. Buat apa kau mengontrol kami, Suresh? Kontrol saja adikku sendiri itu. Pisau! Apa yang kau lakukan di sana? Turun ke bawah! Adik sudah bertengkar! Sudah, jangan! Semua ini gara-gara keluargamu. Hei, hentikan! Apa yang Dia kau yang lakukan? mengatakan hal yang jelek tentang adikku. Hei, dia tidak bersalah, iya kan? Kau menyuruh kami untuk mengeluarkan seorang perempuan karena kau tidak suka pekerjaannya. Kita sudah mendiskusikannya sebelum melakukannya. Kau juga sudah berbicara dengannya. Suresh, semua orang itu harus mengikuti aturan. Kau tahu apa yang adikmu lakukan, begitu juga kami. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia harus pergi dari sini. Kau boleh ikut dengannya jika kau mau. Ini bukan keputusanku. Komite sudah memutuskan hal ini. Ayo kita pergi saja. Raja. Permisi, Tuan. Bagaimana bisa Anda mengeluarkannya dari wilayah ini? Aku adalah sekretaris di sini. Aku tahu, tapi kenapa kau seperti itu? Kau sudah tahu kan tugasmu untuk hari ini, tapi apa yang kau lakukan ketika orang kecelakaan karena lubang di jalanan? Suresh mengeluh ke kantor wali kota. Karena itu jalanan diperbaiki. Saat musim hujan tahun lalu, semua rumah terkena banjir. Suresh juga melaporkan hal itu. Dia membawa pekerja wali kota dan juga membersihkan semua rumah. Anak-anak belajar dan bermain di bawah lampu jalanan ini. Tapi ketika lampunya tidak berfungsi, Suresh yang melaporkan. Saat laporannya tidak didengarkan, dia yang memperbaikinya sampai tersengat listrik. Kau tahu itu? Apa yang kau lakukan? Apa kau membayarnya untuk melakukan ini? Atau kalian semua yang memperbaikinya? Tidak kan? Suresh sibuk melakukan hal itu supaya kalian bisa hidup tenang di tempat ini. Sekarang Suresh dalam masalah. Tapi bukannya menolong, kalian malah menyuruhnya untuk pergi. Kau mempercayai orang-orang itu yang menghancurkan hidup adiknya. Kalian seharusnya malu. Aku diberitahu bahwa tetangga lebih penolong dibandingkan dengan keluarga sendiri. Tapi kalian malah sibuk mengejeknya. Kami sudah membuat keputusan. Mereka harus pergi dari sini. Jika tidak, mereka akan diusir. Bagaimana bisa kau memaksa mereka untuk pergi? Itu adalah rumahku, itu tidak disewa. Dan kamilah pemiliknya. Coba saja gunakan paksaan atau coba masuk ke rumah kami. Ratsna tinggal di sana dan dia tidak akan pergi. Ayo pergi, Suresh. Kenapa kau harus mendukungku? Aku sedang berbicara dengan mereka. Kau mau apa? Lalu kenapa kau bertengkar dengan dia? Lalu kau pikir apa? Apa kau pikir kau ini wanita super begitu? Suresh, aku hanya... Apa? Apa kau berpikir aku tidak bisa mengurus keluargaku? Di saat-saat seperti ini, aku terlihat tidak berdaya begitu menurutmu. Lalu kenapa kau harus datang ke sana dan mengatakan semua omong kosong itu pada orang-orang? Pratya itu hanya ingin membantumu, Suresh. Kenapa kau membentaknya? Itu masalahnya. Dia mencoba untuk membantuku. Tapi dia tidak mengerti bahwa untuk membantuku, sebenarnya dia sudah memanggil masalah untuknya sendiri. Dia bahkan berani menantang semua tetangga. Dia menantang mereka untuk mengeluarkan Ratsna. Coba pikirkan, Bibi. Bagaimana kalau dia diganggu? Ratsna sudah mengalami banyak hal. Dia masih dalam bahaya. Tapi aku tidak bisa terima kalau dia dalam masalah karena aku.
Kenapa kau tidak pernah berpikir tentang akibat dari menantang semua orang itu? Untuk apa itu kau lakukan? Apakah kau ingin? Aku harus melakukannya. Semua masalahmu juga sudah menggangguku. Bibi, tolong bantu dia menyadarinya. Tidak, Nak. Dia tidak butuh kesadaran. Kaulah yang butuh kesadaran. Apa yang kau katakan? Hanya ada perempuan yang ada di keluarga ini begitu? Tapi kami tinggal di sini selama bertahun-tahun dan kami selalu menyelesaikan masalah sendiri. Lalu kau datang dan menyelesaikan masalah kami. Kami tidak pernah menghentikanmu. Kami menganggapmu sebagai keluarga sendiri. Sekarang kau dalam masalah dan Pragya menolongmu. Lalu kenapa kau marah-marah? Kenapa tidak cerita? Walaupun hanya tetangga, dia pasti menolongmu. Tapi kau bukan hanya seorang tetangga. Kau calon menantuku dan juga tunangannya. Jadi wajar saja. Kalau kami menolongmu, baik kau suka atau tidak. Bi. Ada apa? Kenapa kau menangis? Akas menelponku untuk bertemu. Tapi dia tidak datang. Dan saat aku menunggunya, beberapa pria di sana menggangguku. Ini semua karena... Jangan, Sures. Aku tahu kau tidak salah. Kau percaya dengan Akas. Kau menikahinya karena kau menyayanginya. Tapi apa yang harus kulakukan? Kemana aku harus pergi? Siapa yang harus aku ajak bicara? Jangan menangis. Tidak apa-apa kalau pendetanya ingin mengucapkan tanggal lebih awal. Aku tidak masalah. Kami sudah mulai membuat persiapannya. Ya, kau boleh melakukannya. Dah. Kita tidak boleh menunggu. Mereka ingin Akas menikah. Prem, ini kotor sekali. Kenapa kau tidak bersihkan dengan benar? Ibu itu suka sekali kebersihan. Kalau begini terus, gajimu bisa dikurangi. Ibu suka semuanya menjadi bersih kan? Semuanya sudah bersih. Tidak masalah kan, Bu? Dengar dulu, Bu. Mereka ingin mengadakan pernikahannya lebih cepat. Bagaimana kalau Rachna dan kakaknya membawa hasil DNA dan menunjukkannya pada nenek? Aku yakin nenek pasti akan menolak untuk menikahkan Akas dengan Sukriti. Kau ini keluarga kelas menengah, jadi jangan bicara bodoh. Orang kelas menengah hanya bangga dengan satu hal, yaitu kehormatan mereka. Sekarang Rachna sudah tercemar karena kehamilannya. Mereka tidak mungkin tes DNA. Jadi seorang wanita lebih memilih diam saat seperti itu. Mereka tidak akan maju. Walaupun orang sering mengatakan perempuan dan laki-laki itu sama. Tapi hari ini jika laki-laki dan perempuan membuat kesalahan, perempuanlah yang disalahkan. Jari-jari mereka akan menunjuk ke arahnya. Jadi jangan pikir mereka akan melakukan tes DNA. Iya, aku mengerti. Lihat, bukankah aku bilang, aku baik saja tanpa Bulbul. Apa kau pikir kau ini sudah melakukan hal yang hebat? Karena kau sudah bisa menemukan kertas kecil itu. Butuh 6 jam untuk menemukannya. Mungkin kau bisa menanyakan aku tentang janji pertemuanmu. Tapi tidak, karena kau ternyata harus membuktikan kau baik-baik saja tanpa ada Bulbul. Dan ternyata kau butuh waktu 6 jam untuk bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat kau mencoba, tapi kau tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Kau tidak bisa menutupi perasaanmu pada Bulbul. Seberapa kuat kau mencoba, tetap saja kau tidak bisa. Perasaan apa? Aku tidak punya perasaan untuknya. Tapi ekspresi yang aku lihat di wajahmu tidak mendukung perkataanmu. Memang benar, kau ini sudah memecat dia. Itu karena kau ketakutan. Kau mulai menyukai dia, kan? Itu tidak benar. Tapi aku sudah bekerja denganmu selama 5 tahun. Dan aku tidak pernah melihatmu memperlakukan seorang wanita seperti ini. Sejak dia pergi,
selalu saja memikirkan dia. Apa kau tahu, Pura, bahwa kau tidak memperlakukan dia dengan adil? Itu tidak benar. Kalau kau berkata jujur dan kau tidak punya perasaan untuk dia, biarkan saja dia bekerja di sini lagi. Aku akan mengakui bahwa aku salah tentang dirimu. Dan kau memang benar. Kak, tidak seharusnya kakak membiarkan Raco bertemu Akas. Dia itu orang yang jahat. Bosku jauh lebih jahat dari itu. Telepon dari kantor. Halo? Aku Purap. Kau? Kenapa kau menelponku? Apalagi yang kucuri? Dengar, sebenarnya aku sadar kalau aku terlalu cepat untuk memutuskan memecatmu. Aku tahu aku salah paham. Jadi, aku ingin kau kembali lagi bekerja. Aku tahu kenapa kau memintaku untuk bergabung lagi di perusahaanmu. Aku yakin kau tidak bisa mengatur pertemuan dan datamu. Itulah kenapa kau menelponku. Kau ini benar-benar orang yang aneh. Aku memintamu untuk bekerja lagi. Bukannya berterima kasih, tapi kau malah membentakku. Habis saat itu kau membentakku? Aku sudah menawarkan ini padamu. Sekarang kalau kau ingin kembali bekerja, kau sangat diterima. Dan kalau tidak, itu terserah padamu. Orang aneh. Katanya minta maaf, tapi arogan. Apa yang terjadi? Itu telepon dari Purap. Dia membentakku lagi untuk bergabung di perusahaannya. Bulbul, kau harus pergi kan? Tapi aku tidak ingin bekerja untuknya. Aku tidak ingin uangnya. Tadi pagi aku bilang apa padamu? Kau tidak pergi ke sana untuk uang saja. Dengar, kau harus pergi ke sana untuk menghilangkan kecurigaan. Kau harus membuktikan kalau kau tidak salah dan ini adalah kesalahpahaman. Kakak, Bulbul, kau sudah berjanji untuk membuktikan kalau dia salah. aku akan buktikan kalau dia salah. Tapi aku ingat skuter. Busi skuterku tersumbat. Aku sudah telepon mekanik. Dia pasti sedang di jalan. Jadi aku sedang menunggunya sekarang. Selama yang aku ingat, terakhir kali kau membersihkan businya, si siang ini sudah benar kan? Apa kau sudah membayar belanjaannya? Katanya dia akan mengirim orang untuk mengambil uangnya. Biaya listrik? Aku akan store online. Aku sudah telepon Binatu dan vendor sayuran. Aku sudah bayar koran dan harus membayar koneksi kabel untuk bulan depan. Aku ingat semuanya. Tapi sekarang tolong kau pergilah. Melakukan semuanya agar kau tidak harus keluar, kan? Kau takut kalau sampai kau keluar, semua orang menanyakan tentang Raco dan kau tidak bisa menahan amarahmu. Iya, aku takut. Aku pengecut. Siapapun akan takut jika di posisiku. Aku tahu Ratsna tidak berbohong. Tapi bagaimana aku meyakinkan orang-orang? Bagaimana aku membuktikannya? Saat aku marah, aku mengatakan akan menjalankan tes DNA-nya. Tapi bagaimana aku melakukannya? Aku kakaknya. Kalau aku melakukannya, berarti aku tidak percaya dengannya. Mereka memintaku untuk melakukan tes DNA. Mereka bahkan tidak ragu untuk menyarankan sesuatu. Jadi, akhirnya aku memutuskan untuk pergi jauh bersama Ratsna dan ibu. Kami akan pergi ke kota yang terpencil. Aku akan cari pekerjaan dan nama Ratsna. Kami akan mengubah nama Rajna. Dia akan cari pekerjaan juga. Dia berpendidikan dan bisa bergantung pada dirinya. Supaya pasti baik-baik saja. Kami akan hidup dengan bahagia. Kalau kau tidak punya harga diri, apa gunanya bergantung pada diri sendiri? Kalau kau ingin Ratsna melindungi harga dirinya, hanya ada satu hal untuk melakukannya. Dia harus melakukan tes DNA. Lihat aku, Suresh. Tolong lihat aku. Aku tahu sangat sulit untuk seorang perempuan membuktikan siapa ayah dari bayi yang sedang dikandungnya. Itu sangat mengejek dirinya. Tapi kita harus
melakukan ini, Sures? Ini kesalahan mereka, padahal mereka bermartabat. Tapi kau tidak ingin menghadapi mereka, iya kan? Apakah itu adil? Bagaimana bisa kau membiarkan ini terjadi? Sures, mereka sudah mempertanyakan moralitasnya Ratsna. Kau harus memberikan mereka balasan yang sesuai. Dan kau bisa melakukan semua itu hanya jika kau menunjukkan tes DNA-nya Ratsna. Aku tidak memintamu untuk melakukan ini untuk menikahkan Ratsna dengan Akas. Ratsna tidak harus menikahi Akas, tapi dia harus diberikan pelajaran. Aku tahu Ratsna itu berpendidikan. Dia bisa dengan mudah mendapat pekerjaan. Tapi apa kau mau dia belajar supaya dia bisa dapat uang, tapi kau tidak menolong dia? Dia harus jalankan hidup yang layak dan mempertahankan hak-hak dirinya. Apa kau tidak mau dia punya harga diri? Dia itu adik perempuanmu, kau boleh menjaganya. Tapi jangan pernah kau biarkan masyarakat mengucilkannya. Jangan biarkan itu terjadi, Sures.